Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabatku dimanapun berada. Umbi sende bercabang ini kita rekayasa, kita tumbuhkan perakarannya kawan. Nah ini tentu ada sebuah maksud dan tujuan agar sahabat semuanya jika berminat untuk memiliki umbi sende bercabang, sharing bagus ini bisa memberi manfaat untuk sahabat semuanya. Kita simak bersama-sama kawan. Kita buka plastiknya, penutup kawan. Setelah kita buka, kondisinya seperti ini. Sesuai dengan sharing bagus sebelumnya bahwa umbi ini memang sudah sangat berusia, sekitar 30 tahun, dimana kalau kita memiliki tanaman umbi sende seperti ini kawan, itu tentu kita mudah untuk merekayasa menjadi umbi sende bercabang. Jadi berbeda sekali yang teknik bagus lakukan ketika umbi sende ini masih muda, ini sudah sangat tua. Sangat mudah sekali untuk kita mengeluarkan perakarannya dengan teknik brongkos seperti tadi. Nah perakaran ini kawan, karena perakaran seperti ini kawan, ini hanya untuk membantu. Jadi umbi-umbi yang telah bercabang seperti ini kita bantu sampai perakaran menjulur ke bawah, mengingat di lahan yang sempit. Jadi kalau umbi ini kita tancapkan dengan sedikit perakaran itu mengakibatkan cabang-cabangnya ini suatu saat daun-daunnya tidak bisa subur kawan, karena umbi ini sudah terlalu besar dengan pot yang sangat kecil. Tentu kita rekayasa, kita bantu agar perakarannya menjulur ke bawah dan masuk ke dalam media tanam. Nah ini juga tunas-tunas baru kawan, ini tunas-tunas baru, walaupun ini sudah ada tunas cabang umbi yang sudah lama, tapi tunas-tunas baru di atas media tanam itu tetap bisa keluar seperti ini. Kita dekatkan kamera akan lebih jelas. Jadi ini tunas-tunas baru yang keluar kawan. Jadi keluarnya tunas ini, tunas keluar menempel pada umbi sende bukan dari dalam media tanam. Mengingat umbi ini yang sudah berusia, begitu mudah kita merekayasa agar tumbuh tunas cabang-cabang baru di atas media tanam. Nah ini yang bagus maksud. Berulang-ulang bagus sharingkan bahwa tanaman ini banyak kita dapati di negeri kita. Ketika kita menempatkan tanaman ini di dalam media tanam pot, agar lebih indah, tidak sekedar umbi yang berada di dalam pot, tetapi kita bisa merekayasanya seperti ini. Jadi umbinya di atas media, kita keluarkan tunas cabang-cabang baru. Oh ini adalah umbi juga kawan, cabang tunas baru, maksudnya tunas umbi ini kita keluarkan
cabang baru seperti ini. Jadi umbi satu ketika ini kawan, dari umbi induk ini keluar cabang umbi seperti ini, kita keluarkan kembali. Kita putar-putar kawan, kita putar-putar biar jelas. Nah seperti ini kawan, ini nampak jelas sekali. Nah seperti ini. Ini adalah induk umbi kawan, jari bangkus induk umbi, kemudian keluar cabang umbi. Nah seperti ini. Nah cabang umbi ini kita keluarkan tunas baru kembali. Karena umbi yang sudah berusia, jadi ketika tumbuh tunas cabang kita bisa mengeluarkan kembali seperti ini. Sudah ada calon-calon umbi baru, cabang umbi baru. Kita bisa membuat tanaman umbi ini melalui tunas-tunas cabang baru itu bersap-sap kawan, bukan satu. Ketika induk umbi ini mengeluarkan tunas cabang baru kita keluarkan tunas kembali seperti ini kawan. Kita lihat perakarannya setelah kita lakukan teknik pembungkusan yang sering Bagus sharingkan dalam video Bagus yang sudah-sudah agar keluar seperti ini. Umbi kalau sudah berusia seperti ini kawan, jadi kita tuh mudah untuk merawatnya. Apalagi ini saat musim penghujan, tentu akan memudahkan kita untuk mengeluarkan perakaran juga anakan tunas umbi baru yang kita sebut sebagai tanaman umbi sente bercabang. Untuk sahabatku semuanya, semoga sharing Bagus ini bisa memberi manfaat. Tidak sekedar tanaman sente itu cuma kita tempatkan saja di dalam pot. Jadi kalau kita punya tanaman yang seperti ini, ada tunas-tunas cabang baru pada umbi sente yang tidak lazimnya kita dapati di lahan tanah luas, di dalam pot kita bisa merekayasanya seperti ini kawan. Daunnya pun juga nampak subur kawan. Kita keluarkan cabangnya kembali seperti ini, jadinya semakin lama kita harapkan tanaman kita akan semakin cantik. Dan untuk semua sahabat Bagus, kalau Bagus memiliki beberapa tanaman umbi sente bercabang, sekiranya mau sharing di workshop, Bagus juga siap. Yang Bagus cantumkan dalam setiap deskripsi Bagus ada nomor workshop. Sekiranya sahabatku semuanya yang berdekatan tempat tinggal dengan Bagus, mau berkunjung ke rumah Bagus, ingin membuktikan bahwa Bagus punya tanaman sente bercabang yang selama ini banyak kawan sendiri itu kontroversi, tidak percaya, silahkan, Bagus siap untuk dikunjungi kawan siapapun. Karena tekad Bagus, tanaman sente ini adalah tanaman yang sangat melimpah di negeri kita. Tentu ketika kita menjadikan tanaman sente ini di dalam pot, tidak sekedar sente yang seperti di lahan luas, kita jadikan sente bercabang ini agar lebih indah.
juga tunas-tunas baru kecil-kecil kawan, kita perbanyak cabang-cabangnya, nanti akan semakin indah. Nah, Bangkus menggunakan media tanam itu tanah kawan. Jadi tidak media apapun, sebab kalau menggunakan media tanam tanah itu akan lebih bagus pertumbuhan tanaman CT ini, apalagi di dalam pot. Yang penting jangan sampai kekurangan air. Nah, untuk tanaman Bangkus sente-sente bercabang yang baru-baru bentukan setelah Bangkus mendapati umbi baru juga akan Bangkus sharingkan juga, sebab itu kawan, untuk menumbuhkan sente bercabang itu bukan untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu waktunya akan sangat lama sekali. Oleh sebab itu, setiap kondisi tanaman umbi juga seperti tanaman yang lain, kita tidak bisa mengeterapkan itu hanya satu teknik kawan. Kalau seperti ini sudah tua, kita brongkos mengeluarkan perakaran kita sampaikan, julurkan sampai ke media tanam pot tanah ini agar membantu pelepah-pelepah dan daunnya ini lebih subur, karena mengingat di media tanam pot. Tentu kalau tanamannya, umbinya, kondisinya tidak seperti ini, ya kita punya teknik yang lain. Baiklah sahabatku yang menyukai unggahan video Bangkus, Bangkus mohon like, subscribe, dan komennya agar channel Bangkus ini lebih berkembang ke depannya. Dan untuk kelanjutannya, umbi-umbi sente bercabang Bangkus juga akan Bangkus sharingkan juga, karena walaupun umbi sente kita merekayasa agar tumbuh tunas baru, menjadikan umbi sente bercabang itu tidak sama kawan, tetapi patokannya kita gunakan media tanah full, air yang cukup. Nah, untuk mengeluarkan perakarannya agar cepat mengeluarkan perakaran yang bagian bawah, kita brongkos dulu. Nah, kelanjutannya kan kita lihat kondisi tanaman ini. Jadi tanaman umbinya, kita dapati umbinya beda umbi, beda usia, juga beda diameter besarnya umbi. Tentu kita punya teknik yang berbeda. Baiklah sahabatku, sebenarnya ini adalah bukan sebuah teknik atau teori yang sulit, tetapi kita memang harus melakukannya. Untuk sahabat semuanya, semoga sharing Bangkus ini bisa memberi manfaat dan kita semangat terus untuk berkarya. Sekiranya ada kesilapan kata yang kurang berkenan atau hal-hal yang bertentangan dengan teknik-teknik sahabat semua selama ini, sebagai manusia tentu kita harus terus belajar mana yang terbaik, mana yang bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.